Yaps, kembali lagi bersama Rionime. Mari kita lanjutkan episode kemarin yang sudah kita bahas. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Setelah di episode sebelumnya tangan dari makhluk penghuni dungeon berhasil keluar, makhluk yang berada di dalam dungeon muncul dan langsung menyerang dua lainnya. Mereka adalah High Orcs, tipe pemburu, spesies yang lebih terlatih dalam hal pelacakan dan pengejaran dibandingkan Orcs biasa. Mereka memiliki insting yang tajam, mampu merasakan keberadaan target dari jarak yang cukup jauh. Namun, tujuan mereka kali ini bukan untuk menyerang secara langsung, melainkan untuk melakukan pengintaian. Setelah dua Orcs keluar dari gerbang, salah satunya memberikan perintah untuk memanggil rekan-rekan mereka dari dalam dungeon, sementara dia sendiri akan menghadapi para penghuni sekolah yang tersisa. Tanpa ragu, Orcs itu langsung melesat ke arah seseorang yang sedang berada di koridor. Scan berpindah ke lokasi gate yang akan dimasuki oleh Sung Jinwoo bersama Guild Knight. Saat Sung Jinwoo berdiri di depan gate tersebut, tampaknya banyak hunter kelas A yang menunjukkan rasa kagum kepadanya, terutama setelah mereka menonton ulang pertarungannya yang epik di Pulau Jeju. Di tengah kerumunan, Chung Yerim datang menghampiri. Tampaknya dia ingin menyelamatkan Sung Jinwoo dari para penggemarnya. Ia pun menawarkan diri untuk ikut serta dalam raid sebagai seorang healer. Sung Jinwoo lalu bertanya kepada Master Guild Knight Park Jong-so, apakah ia belum memberitahu para anggotanya. Mendengar itu, Park Jong-so langsung mengumumkan bahwa dirinya akan memimpin raid kali ini, sementara Sung Jinwoo akan bertugas menjaga bagian belakang untuk memastikan seluruh anggota guild tetap aman. Salah satu anggota guild mereka bertanya apakah kami terlihat selama itu di mata Sung Jinwoo. Namun Park Jong-so justru menanggapi dengan senyuman dan berkata kepada Sung Jinwoo, semangat seperti itulah yang dibutuhkan saat raid. Dengan semangat yang mulai membara, mereka pun bersiap untuk memasuki gate tersebut. Di sisi lain, pusat layanan darurat Asosiasi Hunter menerima panggilan mendesak dari seorang siswi yang sedang dalam bahaya. Ia melaporkan bahwa dirinya tengah diserang oleh sekelompok Orcs yang sebelumnya keluar dari gate. Para petugas layanan darurat langsung panik. Panggilan ini datang secara tiba-tiba dan situasinya tampak serius. Sayangnya upaya penyelamatan tak sempat dilakukan karena para Orcs sudah berhasil mendeteksi keberadaan manusia melalui indera penciuman mereka yang tajam. Setengah dari para siswa yang berada di sekolah tersebut mulai berlarian keluar mencoba menyelamatkan diri, namun sebagian lainnya masih terjebak di dalam kelas, memilih bersembunyi sambil berharap bisa lolos dari pengejaran para Orcs. Mengetahui banyak target mereka yang melarikan diri, para Orcs mulai menyusun strategi untuk memblokir jalan keluar. Mereka berniat mencegah siapapun yang lolos dari sekolah tersebut. Di tengah kekacauan itu, salah satu Orcs tiba-tiba merasakan energi kehadiran seseorang dengan energi sihir yang cukup kuat. Tanpa ragu, mereka pun mulai bergerak mendekati sumber energi tersebut. Sesampainya di lokasi sumber energi sihir tersebut, salah satu Orcs tampak ragu dan bertanya apa dia yang kita cari. Orcs lainnya menggelengkan kepala dan menjawab, bukan, tapi orang itu, dia adalah sumbernya. Tanpa basa-basi, Orcs pemburu itu langsung menyerang dengan ganas. Jin Ah dan Hang Song-yi yang berada di sana hanya bisa memejamkan mata, ketakutan menghadapi serangan mendadak itu. Namun, hal tak terduga terjadi. Dari dalam bayangan Jin Ah, muncul salah satu pasukan Shadow Army milik Sung Jinwoo, Shadow Orcs. Shadow Orcs tersebut berhasil menahan serangan itu dengan tepat waktu, membuat keduanya selamat. Jin Ah pun terkejut dan mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah itu kakak datang untuk menyelamatkanku? Shadow Orcs itu kemudian melancarkan satu pukulan kuat yang menghantam Orcs pemburu hingga terpental keluar dari ruangan. Pasukan Orcs pemburu lainnya kebingungan dengan kemunculan Orcs berwarna merah yang tiba-tiba saja berdiri di tengah ruangan, menatap mereka dengan tatapan mengancam. Di sisi lain, di dalam dungeon yang sedang dimasuki oleh Guild Knight bersama Sung Jinwoo, para anggota guild dihadapkan dengan sejumlah ogre. Dengan strategi dan kerjasama tim yang solid, mereka berhasil mengalahkan banyak ogre satu persatu. Park Jong-so cukup terkejut saat menyadari bahwa ogre-ogre tersebut memiliki 2 hingga 3 kepala, jenis yang biasanya dijadikan sebagai bos dungeon. Namun di sini, mereka justru hanya menjadi monster-monster biasa yang mengisi area dungeon, menandakan betapa berbahayanya tempat ini. Tak berselang lama, gelombang undead tiba-tiba muncul dan menyerbu mereka. Tapi salah satu keanehan terjadi. Begitu para undead melihat ke arah Sung Jinwoo, mereka tampak bingung, bahkan ketakutan. Gerakan mereka langsung terhenti, seolah-olah menyadari siapa yang sedang berada di hadapan mereka. Sosok itu bukanlah orang biasa. Mereka melihat warisan kekuatan milik Shadow Monarch yang ada di dalam diri Sung Jinwoo. Tak berselang lama, Sung Jinwoo tiba-tiba merasakan sinyal bahaya dari salah satu shadow miliknya.
dunia, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres di luar sana. Wajahnya berubah serius, rasa kesal mulai terlihat karena situasi di luar tampaknya jauh lebih genting dari apa yang ia perkirakan. Tanpa membuang waktu, ia memanggil Beru dan memerintahkannya untuk menggantikan posisinya, menemani Guild Knight dalam raid tersebut. Beru lalu bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, Tuan?" Dengan tenang, Jinwoo menjawab, "Lindungi para hunter, selebihnya terserah padamu." Mendengar itu, Beru meraung penuh semangat dan senang karena diberi kebebasan untuk berburu. Sung Jinwoo kemudian memanggil tambahan 19 pasukan Shadow untuk bergabung dengan Beru. Ia yakin dengan total 20 pasukan ini sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan raid kali ini, apalagi dengan kekuatan pasukan yang semakin kuat. Namun, sebelum pergi, beberapa anggota Guild Knight terlihat ragu dan merasa kurang nyaman dengan kepergian Jinwoo. Melihat itu, Jinwoo hanya berkata, "Kalau kalian tidak setuju, aku bisa saja menarik semua pasukanku sekarang dan membiarkan kalian menyelesaikan ini sendiri." Ucapan itu membuat mereka langsung terdiam. Tak ada yang berani membantah. Sayangnya saat Jinwoo bersiap untuk berpindah menggunakan skill Shadow Exchange, ia menyadari bahwa skill tersebut masih dalam masa cooldown dan belum bisa digunakan. Ia pun harus menunggu sebelum bisa kembali ke lokasi sumber bahaya. Sung Jinwoo mulai kehilangan kesabaran, akhirnya melompat dengan kekuatan penuhnya, bertekad untuk segera keluar dari dungeon dan menuju lokasi yang ia rasa dalam bahaya. Namun, di tengah perjalanannya, ia dihadang oleh pasukan Undead yang tiba-tiba muncul menghadang jalan. Jinwoo semakin kesal dan langsung mengeluarkan daggernya, bersiap menghadapi mereka. Tapi yang mengejutkan, para Undead itu bukannya menyerang, mereka justru berhenti, lalu perlahan menundukkan kepala, seolah mengakui Jinwoo sebagai tuan mereka. Sung Jinwoo sedikit kebingungan, dan dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa mereka menundukkan karena level necromancerku lebih tinggi dari bos mereka. Tanpa memikirkan lebih jauh, Jinwoo langsung memanggil Kaisel. Dengan satu lompatan, ia terbang melesat bersama Kaisel keluar dari dungeon dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, Orcs yang ditugaskan untuk melindungi para siswa terus berjaga dari serangan para Orcs pemburu. Dengan wajah penuh ketakutan, Jin-Ah memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah kakakku ada di sini?" Shadow Orcs itu bukan menjawab dengan kata-kata, melainkan mengangkat tangannya dan menunjukkan ke arah jendela. Shadow Orcs itu tahu Sung Jinwoo sedang dalam perjalanan, datang dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, di lokasi Dungeon Break, Groktaru, pemimpin para Orcs pemburu, mendapatkan kabar bahwa 3 bawahannya telah dikalahkan oleh sesama High Orcs. Wajahnya langsung berubah menjadi murka. Dengan nada marah, Groktaru meminta untuk menunjukkan jalannya. Ia tak bisa membiarkan kekalahan ini begitu saja dan bersiap untuk turun tangan. Scan berpindah ke dungeon yang sebelumnya sudah dimasuki oleh Guild Knight. Namun, alih-alih merasa aman, para anggota Guild justru terlihat cemas saat melihat perilaku Shadow End milik Sung Jinwoo. Mereka tampak waspada, seolah-olah merasa terancam dengan keberadaan makhluk tersebut. Melihat situasi yang tidak kondusif, Park Jong-soo segera mencoba untuk menenangkan timnya. Ia meyakinkan mereka bahwa Shadow End tidak akan bertindak sembarangan. Setelah itu, ia pun mengajak seluruh anggota guildnya untuk kembali fokus dan melanjutkan raid. Namun, begitu membuka mata, Park Jong-soo terkejut melihat sosok Beru yang sudah berdiri tepat di depannya. Beru tampak bingung, seolah mencoba memahami apa yang sedang dipikirkan oleh manusia di hadapannya. Dengan ragu, Park Jong-soo mengajak Beru untuk bergerak bersama. Namun, Beru hanya melangkah maju dan menyentuh bagian armor Park Jong-soo, memberi isyarat bahwa dirinya telah menerima perintah langsung dari tuannya untuk menjaga para hunter. Dan Park Jong-soo tak perlu khawatir, karena keselamatan mereka kini menjadi tanggung jawab Beru. Di sisi lain, Groktaru berhasil membuat salah satu Shadow Orc milik Sung Jinwoo kewalahan. Ia terus memprovokasi, menyebut bahwa kekuatan para Orcs selalu lemah untuk melawannya. Mendengar itu, Shadow Orcs lainnya segera ikut membantu, namun Groktaru mampu menebas mereka satu persatu. Meski Groktaru berhasil menebas mereka dan terus menang, Groktaru dibuat bingung. Para Shadow Orcs yang telah terkena serangannya justru pulih kembali dalam waktu yang singkat. Tapi karena amarah terus menyelimuti pikirannya, Groktaru tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia terus menyerang tanpa henti. Ketika para Orcs lainnya mulai bergabung dalam pertempuran, tiba-tiba Groktaru menerima pesan aneh dari sistem yang memintanya untuk segera menyelesaikan pertarungan. Berdasarkan instingnya, Groktaru merasa bahwa kunci dari regenerasi para Shadow Orcs adalah Jin-Ah, adik dari Sung Jinwoo. Jika Jin-Ah dikalahkan lebih dulu, maka para Shadow Orcs akan berhenti pulih. Akhirnya Groktaru berhasil menangkap Jin-Ah. Namun, sebelum ia sempat melakukan apa-apa, ia merasakan kehadiran yang sangat mencekam datang dengan sangat cepat ke arahnya. Groktaru pun langsung melepaskan Jin-Ah dan memerintahkan pasukannya untuk bertahan. Tak lama kemudian, Sung Jinwoo tiba bersama Kaisel. Ia segera menenangkan Jin-Ah dan mengatakan bahwa semuanya sudah aman dan baik-baik saja. Dengan penuh ketegangan,
Groktaru memperkenalkan dirinya. Aku adalah Groktaru, kepala suku Crimson Blade. Sung Jinwoo yang dari tadi sudah merasa sangat kesal memerintahkannya untuk diam.